Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mufida NPM 001. Di sini saya sedang mewawancarai seorang peternak milenial yang ada di Pamekasan bernama Mas Abdul. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Abdul mau menjadi peternak? Yuk simak wawancaranya. Ini sapinya milik sendiri atau menggadung? Alhamdulillah milik sendiri, Mbak. Berapa ekor, Mas? Kepunyaan. Kepunyaan 2 ekor. Oh, Ya, sebelah masih kosong, Mbak. oke. Udah berapa lama nih, Mas, beternak, Mas? Beternak udah hampir 5 tahun, Mbak. Hampir 5 tahun. Ini sapi jenis apa, Mas? Ini jenis limusin, yang satunya jenis metal silang cross. Crossing. Ya. Oh, iya, oke. Belajar, Masnya kan bilang kalau sudah 5 tahun beternak nih, Mas ya. Belajar dari siapa sih, Mas, beternak kira-kira? Sebenarnya belajar dari turun-temurun, Mbak. Oh. Turun dari atas, dari bapak sudah belajar. Jadi lihat-lihat bapak beternak sapi, jadi keterusan. Ya. Iya. Belajar sambil belajar tuh di Tidak lah, Mbak. Oke. Masnya nih kan masih muda nih ya, bisa dikatakan sebagai peternak milenial nih. Apa sih yang membuat Mas tertarik untuk usaha di bidang peternakan? Usaha di bidang peternakan ini kan mengisi lahan kosong, Mbak, seperti sawah-sawah yang kosong kan bisa dimanfaatkan tanam rumput apa kan. Kalau kosong ditinggal kosong kan eman, Mbak. Jadi pelihara sapi buat untuk tabungan ntar, Mbak, gitu. Iya. Ini saya lihat, untuk kosong. Ya, apa, Mbak? iya, saya lihat ini ada rumput gajah ya, Mas ya. Ini memang punya kebun bibit sendiri atau gimana, Mas? Ini, Mbak, dari memang punya kebun bibit sendiri dari lahan kosong tersebut. Dari lahan kosong diisi rumput odot, rumput gajah, Iya. pacong. Jadi kalau pakan ini sudah rumput aja atau ada beli juga sih, Mas? Untuk pakan tambahan ada pakai ampas tahu, terus itu kulit kedelai, tambah air kedelai, terus kalau ada uang tambah dedak. Oh iya. Dedak padi. Oh iya. Saya dengar tadi kan rumahnya juga di dekat ini ya, pengusaha pabrik tahu ya, pabrik tahu tempe. Oke. Kemudian, Mas, sapinya itu biasa dijual umur berapa atau saat bulan apa sih, Mas? Biasanya dijual karena ini bukan sapi usus kurban. Beda kalau udah besar 8 bulan 9 bulan bisa dijual. Beda hanya dengan sapi-sapi yang fokus ke kurban. Contohnya sapi-sapi khas Madura yang ada tanduk, ini kan rata-rata gak ada tanduk. Kalau udah besar dijual sekitar 8 9 bulan besar. Oke, baik. Nah ini, Mas, setelah beberapa tahun Mas beternak nih ya, apakah beternak ini menguntungkan nggak sih buat Mas? Alhamdulillah untuk selama ini alhamdulillah menguntungkan dari segi ini kan anggap ada tabungan. Kita kalau di kisaran harga bisa kita tabung itu per bulan bisa untung 1,5 juta per ekor per bulan. Jadi dari beli pertama. Jadi dengan 2 ekor ini kan bisa per bulannya kita Pemasukan 3 juta. Oke. Sangat menguntungkan ya, Mas, ya, berarti kali ya. 8 Oke, bulan. baik. Ya, Mas, sebelumnya saya ingin boleh ya, Mas, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengembangan kawasan peternakan nih, Mas ya. Nah, memang peternakan itu kan memainkan peranan penting dalam perekonomian baik di tingkat pedesaan maupun nasional. Nah, faktor yang sangat penting dari peternakan sendiri adalah sebagai penambah keamanan pasokan pangan karena peternakan merupakan penyumbang protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, Indonesia yang didominasi oleh peternakan rakyat memegang peranan penting sebagai penyangga ketahanan pangan kebutuhan hewani. Jadi peternakan rakyat seperti Mas ini yang kepemilikannya baru 2 sampai 3 ekor ini sebenarnya sangat penting gitu loh, Mas, bagi peternakan Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu pembangunan peternakan di Indonesia menjadi program penting bagi pemerintah
Pengembangan kawasan peternakan sendiri juga menjadi salah satu program yang dapat diterapkan untuk pembangunan peternakan di Indonesia. Hal ini diterapkan dalam SK Menteri Pertanian nomor 34 tahun 2015 tentang penetapan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, domba, dan babi nasional. Nah, sebelumnya Mas udah pernah tahu nggak apa yang dimaksud dengan kawasan peternakan? Selama ini kurang tahu, Mbak, kurang paham. Oh iya, boleh saya menjelaskan ya Mas ya. Nah, kawasan peternakan sendiri memiliki arti sebagai kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan, dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu. Nah, berdasarkan SK Menteri Pertanian tersebut, Pamekasan ini menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan peternakan sapi potong, yaitu Sapi Madura. Kawasan pembibitan sapi Madura sendiri berada di Kecamatan Pakong, Pasean, Batu Marmar, dan Waru berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan tahun 2015. Nah, dengan adanya pengembangan kawasan peternakan ini diharapkan dapat menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan sumber hewani melalui peningkatan produksi peternakan secara berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya, termasuk Mas sendiri nih, peternakan rakyat secara berkeadilan. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas ya, apa sih harapan Mas sebagai peternak milenial nih ya terhadap pemerintah terkait peternakan rakyat nih? Harapan saya untuk peternakan ke depan semoga bukan dari bawah ke atas, lebih baik giliran dari atas juga mendukung ke bawah, dalam artian kurangi impor daging dari Australia, dari mana itu kurangin untuk mensejahterakan masyarakat, terutama peternak sapi yang ada di Indonesia. Oh ya, baik Mas. Makasih ya Mas ya. Makasih. Dari pengalaman orang tuanya, Mas Abdul memberanikan diri untuk terjun di bidang peternakan sebagai peternak milenial di saat generasi saat ini mulai meninggalkan bidang peternakan. Dengan berakhirnya wawancara saya dengan Mas Abdul, berakhir pula video ini. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.